Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke materi berikutnya ya, tentang hilitan atau biasa disebut dengan pewarisan. Oke, langsung saja kita akan bahas ke materi. Nah, mungkin teman-teman perlu sedikit tahu dulu apa itu tentang inheritance ya. Inheritan atau biasa disebut dengan pewarisan ya, atau penurunan. Nah, di sini salah satu dari sebuah konsep pemrograman ya, nanti di mana dalam sebuah kelas itu ya, di dalam sebuah kelas itu dia dapat menurunkan entah itu properti ataupun metode ya. Diturunkan kemana? Diturunkan ke dalam kelas yang lain. Nah, jadi pada konsep inheritan ini ya, digunakan untuk memanfaatkan apa? Dia memanfaatkan fitur dari kode push, jadi untuk menghindari duplikasi kode program. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah program, kemudian di dalam metode tersebut ada sebuah rumus misalkan ya, scriptnya sama atau mungkin kodenya sama ya. Nah, terus kita ingin menggunakannya lagi di dalam kelas yang lain, jadi kita tidak perlu membuat lagi ya. Jadi supaya tidak ada duplikasi kode program. Nah, itu intinya ya. Jadi untuk konsep hilitan ini membuat sebuah struktur ya, atau sebuah hierarki kelas ya dalam kode program. Nah, kelas ini yang akan diturunkan ini biasa disebut dengan kelas induk. Jadi ada kelas utamanya ya, kelas utama, kemudian ada kelas induknya atau biasa kita sebut dengan parent class atau maaf ya, kalau yang kelas utama itu kelas induk ya, atau parent class, atau biasa kita sebut dengan super class atau base class. Nah, ini biasanya kita sebut dengan super class aja ya, super class atau kelas induk. Nah, sedangkan ada kelas lagi yang turunannya ya, yang menerima turunannya. Nah, berarti kan di bawahnya ini, di bawahnya kelas induknya ini anaknya ya. Nah, biasa kita sebut dengan apa, kelas anak atau child class, atau biasa kita sebut dengan subclass aja ya, biar enak. Seperti itu kira-kira ya. Jadi gambarannya seperti apa ya, nanti coba akan kita praktekkan. Nah, ini beberapa keuntungan ya dari penggunaan inheritan ya. Jadi di sini subclass ini kan menyediakan state ya, yang spesifik ya. Jadi yang membedakannya itu dengan superclassnya. Nah, hal ini akan membuat programmer itu dapat menggunakan sebuah source kodenya itu secara berulang dari superclass yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini programmer ya, ini kan karena kita menggunakan Java, jadi programmer Java ini dapat mendefinisikan superclass khusus yang sifatnya umum ya, atau generik. Kalau nanti biasa kita sebut dengan abstract class. Ini untuk mendefinisikan apa kelas dengan behavior dan state secara umum. Nah, di sini nanti kita mencoba akan mempraktekkan penggunaan dari inheritan. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Nah, di sini mengibaratkan kita itu mempunyai dua buah kelas. Yang satu kelas utamanya ya, kelas utamanya, yang kemudian yang kedua ini, kelas yang kedua ini turunannya dari kelas utama. Untuk membuat turunannya ini kata kuncinya menggunakan extend ya, extend. Nah, setelah extendnya kemudian kita panggil nama parent classnya. Ini parent classnya kan dia utama, ini parent classnya ya, ini childnya ya, child classnya ini yang kedua ini, yang child classnya. Nah, kemudian untuk ini nanti kita akan coba praktekkan di sini. Dalam penulisan contohnya kita ada dua kelas yang utama, yaitu untuk kelas utamanya, yang parent kelasnya ini namanya utama. Nah, kemudian
yang subkelasnya yang namanya kedua. Nah, misalnya diikuti dengan kata extend, kemudian diikuti dengan nama nama parent kelasnya ini. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi ya. Jadi di sini nanti kita akan membuat 3 file Java ya, 3 file Java. Yang pertama namanya inheritan Java, nanti digunakan untuk main kelasnya. Jadi otomatis yang akan dijalankan yang pertama kan yang ini nanti. Nah, kemudian nanti kita akan membuat sebuah script lagi dari Java, namanya apa, kita membuat sebuah kelas namanya ini ya, utama kelas. Kemudian kita membuat kelas baru lagi, kelas Java namanya sub utama ya. Kemudian kita membuat subkelas kita membuat kelas lagi namanya sub 2. Nah, ini yang super kelasnya kan ini ya, parent kelasnya kan ini. Nah, ini yang utama titik Java ini ya, super kelas atau parent kelasnya. Kemudian turunannya yang mana? Nah, ini turunannya nanti. Di sini kita akan membuat dua buah turunan dari kelas utama. Nah, dari kelas utama. Nah, ini nama turunannya yang pertama yaitu sub pertama ya. Nah, dia child class ya, atau biasa kita sebut dengan subkelasnya. Nah, ini juga sama, namanya sub kedua ya. Nah, nama subkelasnya namanya sub kedua. Nah, jadi di sini nanti kita akan membuat sebuah sebuah project untuk menerapkan inheritan. Nanti ada empat kelas ya, 4 kelas. Nanti kelas yang digunakan untuk manggil. Kemudian ini super kelasnya, dan kemudian ini sub kelasnya. Oke, kira-kira nanti seperti ini. Nah, yang pertama kita akan mencoba membuat kelas utamanya dulu, sub ini ya, super kelasnya. Nah, ini buat super kelasnya ini kita membuat sebuah kelas dengan nama utama titik Java. Nah, ini namanya seperti ini. Nah, jadi di sini nanti kita akan di dalam kelas utama ini kita diminta untuk memasukkan nilai ya, nama dan alamatnya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Ini tipenya ya, kita mempunyai sebuah variabel property dengan sifatnya dia private ya, kemudian tipenya dia string, namanya ada nama dan alamat. Nah, ini ada beberapa metodenya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ini sudah saya jelaskan ya kemarin ya, saya tidak akan mengulang lagi. Fungsi dari string get nama itu apa, kemudian set nama itu apa ya, seperti itu ya. Nah, kemudian ini metode yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini metode yang kelima nanti akan digunakan untuk menampilkan apa? Menampilkan nama yang ada di sini ini, kemudian menampilkan alamat yang ada di sini. Itu ya, digunakan untuk menampilkan nama dan menampilkan alamat. Nah, kemudian nanti nilainya diambil dari mana? Nah, ini nanti nilainya akan kita ambil dari kelas yang berbeda nanti. Nah, ini yang untuk kelas nama kelasnya kelas utama titik Java ya, digunakan sebagai super kelasnya ya, super kelasnya atau parent class. Kemudian kita akan membuat sebuah kelas baru lagi ya, dengan nama sub pertama ya. Sub pertama ini nanti digunakan untuk apa? Untuk menampilkan nama dan alamat dari orang pertama. Ini nama dan alamat dari orang pertama. Nah, kata kuncinya kalau kita kata kuncinya untuk menggunakan memakai inheritan ya. Jadi pewarisan dari kelas utama ini ya, pewarisan sub pertama ini pewarisan dari kelas utama. Nah, jadi penulisannya nama kelasnya apa, kemudian diikuti dengan extend, kemudian nama diikuti dengan nama dari super kelasnya ya, atau parent kelasnya.
Nah, kemudian kita masukkan metode-metodenya. Nah, ini yang kelas yang kedua ya. Yang pertama kan namanya utama titik Java, yang kedua namanya sub utama titik Java. Dan kemudian kita akan membuat kelas lagi ya, kita akan buat kelas lagi namanya sub kedua titik Java ya. Jadi sama ya, dia pewarisan dari kelas utama. Nah ini ya, ini sub kedua, dia pewarisan dari kelas utama. Aduh oh iya, ini pewarisan dari sub pertama. Oh maaf, ini skripnya belum saya ganti. Oke, saya ganti dulu sebentar ya, masih salah itu. Oke sebentar, maaf. Oke, maaf ya, saya ganti. Nah, ini ternyata belum saya cek lagi PPT nya, ternyata, maaf ya. Kita ganti lagi. Oke, saya ganti ya. Mana tadi ya, inheritan kelas kedua. Oke, ini saya ganti scriptnya, mohon maaf. Oke, kita slideshow lagi. Mana ya, mana sih slideshow nya? Aduh, saya juga bingung. Kita mulai dari sini saja, saya next saja ya. Oke, kita ke sub kedua. Nah, jadi nama kelasnya dia sub kedua, pewarisan dari kelas utama nih ya. Kemudian dia akan digunakan untuk menampilkan apa? Dia digunakan untuk menampilkan nama dan alamat dari orang kedua. Oke. Nah, kita kan sudah membuat parent class ya. Kemudian kelasnya ya, ini atau subkelasnya, ini subkelas yang pertama, kemudian ini subkelas yang kedua. Nah, ini yang parentnya ya. Nah, yang parent kelasnya, ini child kelasnya. Nah, kemudian kita membuat kelas lagi yang digunakan untuk menampilkan tadi, menampilkan nilai-nilai yang ada pada kelas yang sudah kita buat. Nah, jadi di sini coba kita perhatikan ya, public static void mainnya. Oke, berarti kan dia main kelasnya yang nanti waktu kita menjalankan project Java-nya, dia akan dijalankan yang pertama. Nah, jadi di sini ya, kita membuat sebuah objek. Ya, yang diambil dari apa? Dari kelas sub pertama. Ini ya, dari sub pertama. Namanya apa? Namanya data pertama. Ya, namanya data pertama. Kemudian kita set nilai dari ini tadi, nilai dari metode set nama dan set alamat yang berada di subkelasnya sub pertama. Kita set nilainya. Tadi kan tipenya kan dia string ya, berarti kan karakter. Nah, kita isi namanya Doni Kumarajati misalkan. Kemudian data pertama ini yang objek yang kita buat ini ya, ini objek yang kita buat ini. Kita buat sebuah objek baru namanya data pertama. Kemudian set alamat, kita isi nilainya. Nah, kemudian setelah kita isi, nah ini kan akan kita tampilkan nanti ya. Nah, akan kita tampilkan. Oh, ini sudah. Ini akan kita tampilkan ya. Nah, ini kita tampilkan. Data pertama tampilkan detail. Nah, data pertama tampilkan detail, berarti nanti yang akan ditampilkan yang mana? Nah, tampilkan detail. Data pertama tampilkan detail. Dari sini ya. Oke. Nah, ini akan kita panggil. Nama lengkapnya nanti siapa, terus dimasukkan di sini. Kemudian alamatnya ini
get alamat, kemudian akan kita panggil. Nah, ini ya untuk tampilkan detail. Jadi di sini karena dia itu adalah parent class, ini diambil dari parent classnya ini. Nah, ini kan diambil dari parent class ini. Nah, ini sama juga ya. Ini datanya ini diambil dari parent class semuanya. Nah, ini parent class semua kali ini. Parent class. Nah, ini sampai dengan bawah ini. Nah, tapi padahal yang kita panggil itu, yang kita buatkan objek itu yang apa? Yang sub pertama atau turunannya dari yang kelas utama. Ya, kenapa dia bisa mengakses ini kelas yang sub pertama ini? Kenapa dia bisa mengakses? Nah, karena dia turunannya dari mana? Turunannya dari ini, dari yang utama Java ini. Jadi dia bisa mengakses ini. Seperti itu kira-kira ya, dia bisa mengakses ini, entah itu metode atau properti yang ada di kelas utamanya, karena dia itu turunannya dari ini. Nah, turunannya dari ini, kelas pertama ini, karena dia turunannya dari ini, meskipun dia meskipun ini dia sifatnya string ya, privat ya. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan yang ini, kita membuat sebuah objek baru lagi, namanya ini dari data yang dari sub kedua, namanya data kedua, dan nilainya isinya sama ya, dan tampilkan detailnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia bisa mengakses nilai yang ada di sini. Nah, nilai yang ada di bisa mengakses properti dan metode yang ada di kelas parent classnya. Mana nih parent classnya? Nah, ini sama, dia bisa mengakses ini. Jadi sub pertama dan sub kedua itu ya subkelas ini, subkelasnya ini dia bisa mengakses kelas yang utama, parent classnya. Di parent classnya dia bisa diakses. Kenapa? Nah, karena dia ini adalah turunannya. Jadi sub pertama ini turunan dari kelas utama, namanya dengan yang ini. Sub kedua ini dia turunan, dia extend dari kelas utama. Jadi istilahnya itu warisannya, anaknya. Nah, kenapa dia bisa mengakses ya, karena dia itu anaknya gitu loh. Intinya seperti itu, kayak bahasa kasarnya seperti itu. Karena ini anaknya punyanya ini. Makanya dia boleh menggunakan atau memakai barang-barang yang ada di kelas yang utama ini, diizinkan ya, karena dia pewarisnya, anaknya, istilahnya seperti itu dalam bahasa anak dan bapak. Nah, seperti itu ya. Kenapa akhirnya ini tadi bisa kelas yang sub pertama dan sub kedua ini dia bisa mengakses kelas utamanya, itu tadi yang namanya inheritan. Nah, ya. Nah, set nama, set alamat ini kan nilainya kan diambil dari metodenya kan diambil dari metode punyanya yang kelas utama ini. Nah, ini kalau misalkan kita running ya, maka hasilnya akan seperti ini. Itu ya. Oke, sampai di sini ya materi yang bisa saya jelaskan. Nanti bisa kita ulang lagi pada pertemuan berikutnya. Kalau misalkan masih belum paham ya, di sini saya hanya memberikan sebuah contoh yang simpel supaya teman-teman itu tidak bingung memahami dari inheritan itu sendiri ya. Saya membuatkan sebuah script yang simpel seperti ini, tidak terlalu banyak biar teman-teman tidak bingung. Oke, sampai di sini teman-teman ya untuk materi inheritan. Pada pertemuan berikutnya
kita akan mencoba materi ya, intinya pendukungnya lagi, mungkin tentang construct dan destruct ya, seperti itu. Oke, seperti itu materi yang bisa saya jelaskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.